Guru besar, sejawat sekalian yang saya hormati, saya tidak menyapa satu-satu karena kalau menyapa satu-satu nanti habis waktunya ya. Moderator bisa mengingatkan saya kalau waktunya tidak cukup, sudah cukup dan saya akan berhenti. Saya diminta menyampaikan tentang registrasi dokter dan dokter gigi dan hubungan KKI dengan Kolegium terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, undang-undang yang baru, dan posisi konsil ya, dalam hal ini Konsil Kedokteran Indonesia, yang di dalamnya ada Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi, setelah adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini. Kita tahu bersama bahwa registrasi yang sebelumnya kita lakukan adalah berdasarkan Undang-Undang 29 Tahun 2004, registrasi dokter dan dokter gigi, dan merupakan tugas dari undang-undang ini yang kemudian mengestablish Konsil Kedokteran Indonesia pada tahun 2005, awal 2005, dan kemudian tugas-tugas konsil dalam melaksanakan registrasi dokter dan dokter gigi, melakukan pembinaan praktek kedokteran, dan menyusun standar-standar kompetensi dan standar pendidikan kedokteran, baik dokter maupun dokter gigi, itu dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Dan kemudian kita tahu bersama bahwa saat ini sudah ada Undang-Undang 17 tahun 2023. Sebetulnya masalah registrasi yang ada di Undang-Undang 17 tahun 2023 ini sudah disampaikan oleh beberapa, Pak Menteri sendiri sudah menyampaikan di dalam beberapa forum, kemudian Ibu Dirjen Nakes juga sudah menyampaikan, staf ahli Menteri bidang hukum kesehatan juga sudah menyampaikan di beberapa forum. Namun demikian, kita menunggu peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 17 tahun 2023 ini sebetulnya waktunya belum terlalu lama, karena amanat dalam undang-undang itu adalah semua peraturan pelaksanaan harus rampung paling lama 1 tahun setelah undang-undang ini ditetapkan atau ditandatangani oleh Bapak Presiden. Artinya Agustus 2024 peraturan-peraturan pelaksanaannya selesai. Namun demikian, karena ini terkait dengan hajat para dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lainnya, khususnya tentang registrasi yang mohon maaf, menurut saya ini adalah salah satu hal yang menjadi dasar adanya perubahan-perubahan yang sangat drastis dalam 1 tahun terakhir ini di dalam program atau permasalahan kesehatan, kebijakan-kebijakan kesehatan di negara kita. Untuk itu saya akan menyampaikan terlebih dahulu bahwa registrasi dokter dan dokter gigi sebelum Undang-Undang 17 tahun 2023 kita sudah tahu bersama ya, bahwa itu berlaku 5 tahun kecuali untuk internship yang berlaku 1 tahun, untuk PPDS dan PPDGS ya, pendidikan profesi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang berlaku selama menjalani pendidikan spesialis. Kemudian STR adaptasi yang baru saja kita berikan ya untuk dokter-dokter warga negara Indonesia lulusan luar negeri, dokter-dokter spesialis itu diberikan STR adaptasi, karena STR adaptasi atau program adaptasi sebelumnya yang dengan Undang-Undang 29 itu hanya diberikan surat penugasan dari fakultas masing-masing. Mohon saya dikoreksi Prof. Sukman kalau kurang tepat nanti tentang hal ini, tetapi STR adaptasi ini baru kami berikan di saat Perkonsil 97 diterbitkan awal 2021 yang terkait dengan adaptasi dokter spesialis berbasis rumah sakit ya. Kemudian ada STR penambahan kompetensi, ini juga yang baru berjalan pada 2023 ini, diberikan kepada dokter-dokter spesialis warga negara Indonesia
lulusan luar negeri yang mau menjalani adaptasi atau mengajukan permohonan untuk adaptasi, tapi kemudian setelah dievaluasi kompetensinya, yang bersangkutan oleh komite bersama yang terdiri dari Kemenkes, Kemendikbud, Konsil Kedokteran Indonesia, dan Kolegium, itu mendapatkan bahwa yang bersangkutan perlu penambahan beberapa kompetensi sehingga harus menjalani proses penambahan kompetensi di rumah sakit dan ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Nah, ini baru. Kemudian juga STR sementara, kalau STR sementara ini sudah juga ada dalam amanat Undang-Undang 29, STR bersyarat juga demikian. Dan STR ini diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia dan syarat-syaratnya seperti yang ada di kolom sebelah kanan, kotak sebelah kanan. Untuk STR yang baru ada ijazah atau sertifikat profesi, kemudian sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Kolegium, pas foto terbaru, menghadap ke depan dan berlatar belakang warna merah, ada KTP, surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter yang mempunyai surat izin praktek dokter, kemudian ada bukti lafal sumpah dokter dan dokter gigi, kemudian surat pernyataan etika profesi. Ini adalah syarat di proses pengajuan STR sebelumnya. Kemudian di dalam Undang-Undang 17 tahun 2023 ini yang saya sampaikan tadi bahwa dan disampaikan oleh para pejabat yang berkompeten di berbagai forum bahkan sebelum undang-undang ini ditetapkan. Pasal 260 dikatakan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib memiliki STR. Yang kedua, STR diterbitkan oleh konsil atas nama menteri setelah memenuhi persyaratan. Menteri di sini sesuai amanat di ketentuan umum Undang-Undang 17 adalah menteri yang membidangi pembangunan di bidang kesehatan. Kemudian yang ketiga, persyaratan STR adalah ijazah pendidikan di bidang kesehatan atau sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi. Yang keempat, STR berlaku seumur hidup. Jadi di dalam pasal 260 ini sudah dikatakan bahwa STR berlaku seumur hidup. Mohon maaf, ini ada yang coret-coret ya. Pasal 449 dikatakan STR sementara, STR bersyarat, dan SIP yang sudah terbit dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya STR, STR sementara, STR bersyarat, dan SIP. Mohon maaf, sebelum STR sementara yang pertama, sesudah poin A harusnya ada kata STR, STR sementara, dan seterusnya. Yang B, penerbitan STR, STR sementara, STR bersyarat, dan SIP yang telah selesai diproses verifikasi dan memenuhi persyaratan diselesaikan segera dan dinyatakan berlaku sampai dengan berakhirnya STR, STR sementara. Jadi yang sudah di dalam proses tetap berlaku seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau STR adalah 5 tahun, STR sementara 1 tahun, kemudian bisa diperpanjang dan seterusnya dan seterusnya. Poin C di pasal 449, penerbitan STR, STR sementara, STR bersyarat, dan SIP yang masih dalam proses awal sebelum proses verifikasi disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan pasal 449 ini. Jadi menjadi nantinya STR seumur hidup, langsung menjadi STR seumur hidup. Iya, ini adalah pengumuman atau surat edaran dari Menteri Kesehatan, yaitu surat edaran 1911 tahun 2023 tentang penyelenggaraan registrasi dan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Di dalam surat edaran, saya kira semua kita sudah membacanya, ya. Di poin pertama dikatakan bahwa STR yang sudah terbit dan masih berlaku sebelum Undang-Undang 17 tentang kesehatan 17 tahun 2023 tentang kesehatan diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berakhirnya, dan
dapat melakukan pembaruan STR menjadi STR seumur hidup sebelum atau setelah berakhirnya masa berlaku STR dengan melampirkan STR lama. Nah, poin ini di dalam pengumuman KKI itu oh ya, nanti di poin 2 juga ada STR sementara dan STR bersyarat yang sudah terbit tetapi sudah habis masa berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 17. Jika kurang dari 3 bulan, maka dapat mengajukan STR dan berlaku seumur hidup dengan melampirkan STR lama. Jadi yang sudah terbit tetapi sudah habis masa berlakunya, kemudian kurang dari 3 bulan masa berlakunya itu, maka boleh mengajukan STR seumur hidup dengan hanya melampirkan STR lama, tentu saja dengan ijazahnya yang bersangkutan atau sertifikat kompetensi, karena nanti saya akan jelaskan kenapa harus ada sertifikat kompetensi. Yang B, jika lebih dari 3 bulan, maka harus melampirkan SKP yang sudah cukup yang diperoleh selama kurun waktu 5 tahun terakhir, kemudian dapat dengan melampirkan ijazah atau sertifikat profesi dan bukti kecukupan SKP. Poin yang berikut, SKP tidak cukup. Bila SKP tidak cukup, maka harus mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan kolegium dan atau pihak lain yang terkait yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Jika sudah lulus, maka dapat mengajukan STR seumur hidup dengan melampirkan ijazah atau serprof dengan di sini dikatakan sertifikat kompetensi. Jadi nanti kita lihat ya. Ini ya, kalau saya dirangkaikan, maka bukti kecukupan SKP bentuknya bisa dalam bentuk sertifikat kompetensi. Maknai seperti itu. Permohonan STR baru, poin 3, dokter dan dokter gigi diajukan kepada KKI dengan melampirkan persyaratan ijazah atau sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, pas foto terbaru, kartu tanda penduduk. Ini yang ada di surat dan Menteri Kesehatan. Kemudian poin 4, penerbitan STR untuk kepentingan evaluasi kompetensi, praktek profesi, medis, dan kesehatan, warga negara asing, dan pendidikan masa berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini memang ini di dalam Undang-Undang 17 tertulis seperti ini. Nah, apakah nanti penerbitan yang barunya berlaku Undang-Undang 17 atau turunannya, ataukah peraturan perundang-undangan yang sebelumnya itu perlu hati-hati dalam memaknai hal ini. Yang kelima, proses penerbitan STR dilakukan melalui aplikasi registrasi STR online yang terintegrasi dengan Satu Sehat paling lama 15 hari kerja setelah persyaratan diunggah secara lengkap. Jadi kalau sudah mengunggah persyaratan secara lengkap, maka prosesnya berjalan dan dalam 15 hari, sebelum 15 hari itu sudah harus selesai proses. Ini yang ada di dalam surat edaran Bapak Ibu sekalian. Sedangkan menyikapi surat edaran tersebut, tentu saja ada hal-hal yang perlu ditegaskan kepada seluruh dokter dan dokter gigi oleh Konsil Kedokteran Indonesia, sehingga KKI merasa perlu membuat pengumuman untuk sebagai pelaksanaan, karena banyak sekali yang bertanya-tanya ya dengan surat edaran tersebut, yang belum paham dan sebagainya, sehingga kami membuat pengumuman ini untuk membantu teman-teman dokter dan dokter gigi di dalam memahami SE Pak Menteri. Sebetulnya SE-nya tidak salah, tetapi karena ada terkait dengan teknis prosedur registrasi online, maka perlu diperjelas beberapa poin. Karena ada juga yang memang perlu ditetapkan di situ, ditegaskan di dalam SE itu. Di dalam pengumuman KKI, poin 1, bagi yang sudah mengunggah tetapi belum diverifikasi, maka akan mendapat STR yang berlaku seumur hidup.
Saya hari Jumat kemarin, Jumat malam, mendapat info bahwa yang sudah diterbitkan STR dokter dan dokter gigi yang berlaku seumur hidup itu kurang lebih hampir 900 pada malam itu ya, 880 sekian yang sudah dalam proses untuk mendapatkan STR seumur hidup dan ada beberapa yang sudah ditandatangani. STR yang tidak berlaku seumur hidup itu yaitu STR intensif, PPDS, PPDGS, adaptasi, dokter spesialis, warga negara Indonesia lulusan luar negeri, penambahan kompetensi dokter spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri, STR sementara, dan STR bersyarat. Yang ketiga, pembaharuan STR menjadi STR seumur hidup sebelum atau setelah berakhirnya masa berlaku STR melampirkan STR lama, dilakukan 3 bulan sebelum masa berlaku STR berakhir. Ini kami tegaskan, sejawat sekalian. Ya, karena pada saat kita melakukan pemutihan, kalau sejawat spesialis dokter gigi ingat, bulan September 2021 sampai dengan akhir 2021 Desember itu, KKI melakukan pemutihan terhadap STR dengan kualifikasi tambahan bagi konsultan dan SP2 ya, yang punya Serkom SP2 dan Velo. Itu sistem kita crash pada waktu itu. Bahkan di ID juga database-nya juga terganggu ya di Pusdalin pada waktu itu. Sehingga kalau itu tidak dilakukan, itu jumlahnya kurang lebih 7.000 dokter spesialis pada saat itu. Dengan jumlah kompetensi yang dikeluarkan itu kurang lebih 7.000 itu kurang lebih 12.000 kompetensi. Jadi kompetensi SP2 dan Fellow. Dari 6.000 sekian dokter spesialis, ada lebih dari 12.000 kompetensi. Jadi kalau itu tidak diberlakukan 3 bulan sebelum masa berlaku berakhir, saya tidak bisa membayangkan bagaimana sistem bisa menangani hal itu. Kemudian yang keempat, tarif PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Ini ada peraturan pemerintah yang tentu saja harus kita taati dan kita jalani, yaitu harus bayar 300.000. Kalau tidak membayar, itu akan menjadi temuan pada saat audit dari badan-badan auditor yang memeriksa keuangan Konsil Kedokteran Indonesia atau Sekretariat Konsil. Yang kelima, STR, permohonan STR baru dokter dan dokter gigi diajukan pada KKI dan melampirkan ijazah atau serpro, sertifikat kompetensi, pas foto, dan kartu tanda penduduk. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Kolegium Dokter dan Dokter Gigi sesuai dengan percabangan disiplin ilmu profesi pemohon. Ini kami tegaskan karena banyak sekali pertanyaan. Ya. Kemudian yang ketujuh, pengajuan penerbitan STR dokter dan dokter gigi melalui aplikasi registrasi online pada website kki.go.id. Ini sebetulnya rinciannya ya, yang tadi saya sampaikan, tetapi saya tidak akan menyampaikan karena ini membandingkan antara sebelum Undang-Undang 17 dan kemudian sesudahnya ada Undang-Undang 17 di mana ada surat edaran Pak Menteri, kemudian ada pengumuman dari KKI. Kolom-kolom ini menggambarkan apa saja yang tercantum di dalam masing-masing. Tetapi dalam Undang-Undang 17 ada satu yang penting, bahwa penerbitan STR ke depan di dalam Undang-Undang 17 diterbitkan oleh konsil atas nama Menteri, dalam hari ini Menteri Kesehatan. Masa prosesnya 15 hari, ya, yang sebelumnya 14 hari, itu juga ada di dalam Undang-Undang 17. Kemudian saya kira yang paling penting untuk saya tegaskan sekali lagi bahwa 3 bulan. Ada banyak sekali pertanyaan di sini, kenapa 3 bulan, kenapa enggak sekarang saja? Bahkan saya
mohon maaf, dibully di grup-grup karena tidak bisa memproses. Saya bilang kalau boleh, Ketua KKI adalah orang pertama yang mendapatkan SDR seumur hidup. Kemudian ini adalah isi dari perbandingan isi. Nah, sejawat sekalian, para guru besar, sejawat dan dokter dan dokter gigi yang saya hormati, hubungan KKI dengan kolegium. Tadi sih kita baca di dalam yang saya sampaikan tadi itu ada kolegium. Dalam Undang-Undang 29 2004, kolegium adalah bagian dari OP dan jadi mitra kerja dari KKI. Ya. Kemudian di dalam Undang-Undang 17 tahun 2023, kolegium adalah alat kelengkapan konsil. Artinya kolegium menjadi bagian dari konsil. Konsilnya namanya belum diputuskan, walaupun mungkin sudah diputuskan, tetapi belum ada peraturan yang menetapkan nama konsilnya. Tetapi di dalam Undang-Undang 17 2023 dikatakan konsil tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah, saya ingin menyampaikan kenapa KKI masih melakukan ini. Kenapa KKI masih melakukan Rakornas, Rapat Koordinasi Nasional, dan mengundang berbagai pihak. Ini Rakornas ini bukan barang baru. Setiap tahun KKI mengadakan Rakornas. KKI yang sekarang ini melakukan Rakornas pertama itu tahun 2021 di ICE BSD, kemudian tahun 2022 di Jogja, dan tahun ini kembali ke BSD. Dan kami melaksanakan tugas ini karena ada ketentuan di dalam bab 19 ketentuan peralihan, tentang ketentuan peralihan. Pasal 449 di ketentuan peralihan itu menjelaskan tentang status STR, tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pasal 450 itu tentang status konsil, kemudian konsil KKI, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Majelis Kehormatan Disiplin, dan tugas-tugasnya. Jadi itu ada di situ di dalam pasal 450, dan pasal 451 dikatakan bahwa kolegium yang sudah dibentuk, yang selama ini sudah dibentuk oleh organisasi profesi tetap melaksanakan tugas sampai dengan terbentuknya kolegium baru sebagaimana yang ada di belakangan ini di dalam Undang-Undang 17. Nantinya akan berada di dalam konsil. Sehingga selama itu belum terbentuk lembaga baru, maka lembaga-lembaga existing ini tetap akan melaksanakan atau wajib melaksanakan tugas-tugas berdasarkan ketentuan peralihan Undang-Undang 17 tahun 2023. Saya kira itu dulu untuk sementara Dr. Isman yang bisa saya sampaikan, dan nanti kita akan coba untuk diskusi kalau ada hal-hal yang perlu diklarifikasi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Dr. Isman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.